Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab ke-441 bertepatan dengan bab ke-2125. Saat ini Su Shaodao masih belum tahu insiden besar apa yang terjadi. Jadi dia bertanya kepada Tuan Besar Su, "Ayah, ada apa sebenarnya?" Tuan Besar Su menghela napas dan berkata dengan sedih, itu masalah Rolly." Su Shaodao buru-buru bertanya, "Apakah sudah menemukan Su Rolly?" Tuan Besar Su menggelengkan kepala, "Tidak, Su Shaodao. Ayah minta maaf atas apa yang terjadi kepada Rolly. Semoga kamu bisa memaafkan ayah." Su Shaodao tidak menyangka kalau ayahnya akan minta maaf kepadanya. Jadi dia buru-buru berkata, "Ayah, apa yang Anda lakukan? Katakan saja ada apa. Meskipun pada akhirnya tidak berhasil menyelamatkannya, aku juga tidak akan menyalahkanmu." Su Shaodao merasa Tuan Besar juga sudah banyak berusaha demi menyelamatkan Su Rolly. Namun ini memang merupakan hal yang sulit. Selain itu, masalah ini juga terjadi di Jepang. Jika terjadi kecelakaan selama proses penyelamatan sehingga menyebabkan gagal atau bahkan Su Rolly tidak bisa diselamatkan, ini bisa dimengerti. Tuan Besar Su menghela napas panjang saat ini. Masalah ini aku yang ceroboh. Masalah penyelamatan Su Rolly memang merupakan hal yang sulit. Su Rolly melakukan kesalahan berat di Jepang. Ini bukanlah hal yang bisa diselesaikan dengan uang. Setelah itu, matanya terlihat memerah dan berkata dengan rasa bersalah, "Su Shaodao, aku tahu kalau sulit menyelamatkan Su Rolly. Jadi melakukan kesepakatan rahasia bersama eksekutif pasukan bela diri Jepang." Su Shaodao terkejut dan bertanya, "Kesepakatan? Kesepakatan apa? Kenapa kamu bisa membuat kesepakatan bersama anggota pasukan bela diri? Rolly dan ke-50 orang lainnya ditangkap oleh pasukan bela diri Jepang." Tuan Besar Su menghela napas. Aku memakai prinsip memaksimalkan kepentingan. Jadi melakukan sandiwara bersama pasukan bela diri. Di satu sisi bisa membuat pasukan bela diri berjasa bagi masyarakat Jepang, sehingga kita bisa menjalin kerjasama dengan pasukan bela diri. Di sisi lain adalah untuk menenangkan keluarga He. Pada akhirnya semua ini dilakukan demi keuntungan keluarga Su. Mata Su Shaodao melotot. "Ayah, apa maksud Anda? Apa maksud Anda menolong Rolly hanya sebuah akting?" Tuan Besar Su berkata dengan sedih, "Aku juga terpaksa melakukannya." Su Shaodao berusaha keras mengendalikan emosinya dan berkata, "Kalian sebelumnya terus mengatakan umpan berita. Umpan berita apa sebenarnya?" Tuan Besar Su memberikan isyarat kepada Su Saude, putra kedua. Su Saude segera memberikan ponsel kepada Su Shaodao dan berkata, "Kakak, kamu lihat berita ini dulu." Su Shaodao mengambil ponsel dan membacanya dengan serius. Su Shaodao hampir meledak ketika dia selesai membaca berita ini. Kakek tua ini bahkan menjadikan putri kandungku sebagai tumbal untuk menyenangkan pasukan bela diri Jepang. Apakah orang ini masih punya hati nurani? Pantas saja, Hai King tahu masalah Su Rolly. Pantas saja dia tiba-tiba ingin bercerai denganku. Ternyata semua ini telah diungkap Badan Keamanan Nasional Jepang ketika teringat istrinya pergi dari rumah tanpa ragu dan ingin bercerai dengannya karena mengetahui masalah Su Rolly. Ditambah berita yang ada di depan matanya, Su Shaodao hampir tidak bisa berdiri stabil. Dia melihat Tuan Besar Su sambil melambaikan
membelalakkan matanya dan berkata dengan marah, "Rolly adalah cucumu. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Apakah kamu tahu mati hidup Rolly tidak diketahui karena perbuatanmu? Hiking juga ingin bercerai denganku. Kenapa kamu berbuat seperti ini? Kenapa?" Tuan Besar Su menjawabnya dengan serius. Su Saudau, "Meskipun aku tidak melakukan ini, kita juga tidak mungkin bisa menyelamatkan Rolly." Su Saudau balik bertanya dengan marah, "Meskipun tidak bisa menyelamatkan Rolly, apakah harus memakai Rolly untuk bersandiwara? Apakah harus memakai Rolly untuk menyenangkan pasukan bela diri Jepang?" Tuan Besar Su mengerutkan keningnya ketika melihat sikap Su Saudau yang sangat emosi. Nadanya juga terdengar dingin. "Aku sudah mengatakan kalau aku melakukan semua ini demi keuntungan keluarga Su." Su Saudau tidak bisa mengendalikan kemarahannya dan berkata dengan marah, "Keuntungan keluarga Su? Apakah bisa mengorbankan nyawa putriku demi keuntungan keluarga Su?" Tuan Besar Su berkata dengan dingin, "Jangan lupa, dia hanyalah putri luar nikah yang identitasnya memalukan." Su Saudau berkata dengan marah, "Memangnya kenapa kalau putri luar nikah? Meskipun putri luar nikah, dia tetap putri Su Saudau." Tuan Besar Su sama marahnya dan bertanya, "Kenapa? Apa kamu mempertanyakan keputusanku? Apa kamu ingin melakukan perhitungan denganku?" Su Saudau berkata dengan marah, "Karena perbuatanmu putri kandungku menghilang." Su Saudau berkata dengan marah, "Karena perbuatanmu putri kandungku menghilang. Istriku juga ingin bercerai denganku." Tuan Besar Su berkata dengan marah, "Kamu jangan merasa aku yang mencelakai Rolly. Orang yang benar-benar mencelakainya adalah kamu. Jika waktu itu kamu tidak menyuruhnya membunuh seluruh keluarga Matsumoto, apakah pemerintah Jepang akan begitu membencinya? Putri kandungmu menjalankan perintahmu sehingga menjadi penjahat nomor 1 di Jepang. Berdasarkan kejahatan yang kamu minta dia lakukan, berdasarkan hukum Jepang, dia pasti sulit lolos dari kematian. Jadi kamu harus ingat, kamu yang mencelakainya. Kamu yang mencelakainya, bukan aku." Su Saudau seperti disambar petir ketika mendengarnya. Dalam sekejap dia menjadi sangat malu. Tuan Besar Su benar. Jika bukan karena dia ingin memusnahkan keluarga Matsumoto waktu itu, maka Suroli tidak akan menjadi seperti ini. Karena itu sewaktu dia mendengar ini, kemarahannya di dalam hatinya langsung memudar menjadi rasa bersalah dan menyalahkan dirinya. Tuan Besar Su melihat dirinya berhasil sehingga segera menyerangnya lagi. "Jadi meskipun aku tidak melakukan ini, Suroli juga tidak bisa hidup. Bagaimana kamu bisa mengatakan kalau aku yang menyelakainya? Meskipun pada akhirnya dia tidak bisa hidup. Orang yang paling bertanggung jawab adalah dirimu, bukan aku. Sebaliknya, karena aku melakukan hal ini membuat Suroli ada peluang untuk hidup. Kamu harus tahu kalau keberadaannya tidak jelas saat ini, membuktikan kalau dia bukan hanya tidak ada di tangan Departemen Kepolisian Metropolitan Jepang, dia juga tidak ada di tangan pasukan bela diri Jepang. Mungkin saja dia benar-benar menemukan peluang untuk bertahan hidup." Su Saudau merasa sangat putus asa. Dia juga tahu berdasarkan kesalahan Suroli, maka dia akan dihukum mati menurut sistem pengadilan Jepang. Apa yang dikatakan Tuan Besar Su benar. Jika Suroli mati, maka sebagian besar tanggung jawab ada pada dirinya. Pada saat ini, Tuan Besar Su meneruskan dan berkata dengan dingin, "Sedangkan Du Hiking bercerai saja jika dia ingin bercerai.
keluarga Du tidak sama dengan kita. Status keluarga Du sangat tinggi dan sangat mementingkan harga diri. Hal dirimu yang mempunyai anak luar nikah telah terungkap. Meskipun Du Hiking tidak bercerai denganmu, keluarga Du pasti akan memaksanya bercerai denganmu demi harga diri. Lagi pula misi sejarah keluarga Du untuk keluarga Su telah berakhir. Kelak kita tidak akan membutuhkan mereka lagi. Perceraian bukan hal yang buruk juga, Su Saudau berkata dengan putus asa. Tapi aku sangat mencintai Hiking. Aku tahu. Tuan Besar Su mendengus dingin. Apakah kamu tahu hal apa yang paling tidak aku sukai darimu? Su Saudau menggelengkan kepalanya dengan bingung. Tuan Besar Su berkata dengan tajam. Hal yang paling tidak aku sukai darimu adalah kamu terlalu merendah sewaktu menghadapi Du Hiking. Kamu adalah pria keluarga Su. Kenapa bisa merendah seperti itu kepada seorang wanita? Menghadapi teguran ayahnya, Su Saudau berkata dengan sedih, "Ayah, bukankah masalah percintaan seperti itu selalu ada pihak yang mencintai lebih dalam? Apalagi selama Hiking bersamaku selama bertahun-tahun ini, dia menjalani hidup dengan damai bersamaku. Sebaliknya, aku yang mengecewakannya." Ekspresi Su Chengpeng terlihat tidak sabar sambil melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan berbicara masalah Hiking lagi. Sekarang bukan saatnya membahas masalah cintamu. Hal terpenting sekarang adalah bagaimana menghadapi masalah kita ke depannya." "Benar, Kakak," Su Sode, putra kedua, berkata dengan wajah sedih. "Kita berada dalam masalah besar sekarang. Seluruh Jepang sedang heboh dengan keluarga Su. Selain itu, warga di dalam negeri juga merasa kita tidak berperasaan. Internet sedang berkomentar dengan hal ini. Begitu pasar saham dibuka besok, harga saham perusahaan-perusahaan terdaftar pasti anjlok. Kerugian kita tidak terhitung nantinya." Su Sauren, putra ketiga, berkata, "Selain itu, bahkan orang-orang kita sendiri mungkin akan mengeluh karena masalah Suroli. Tidak tahu apakah anak-anak sudah mendengar masalah ini. Jika mereka mendengarnya, takutnya mereka akan memikirkan sesuatu." Su Chengpeng berkata dengan marah, "Jelaskan kepada anak-anak kalian ketika pulang. Alasan aku berkolusi dengan pasukan bela diri Jepang adalah karena Su Roli bukan anak sah, tapi anak luar nikah yang memalukan. Selain itu, karena Su Roli harus mati. Jadi minta anak-anak kalian untuk tidak berpikir sembarangan. Lebih lagi, jangan membahas masalah ini di dalam keluarga. Pelakunya akan dikirim ke Amerika Selatan dan selama 3 tahun." Semua orang tercengang ketika mendengarnya. Tuan Besar Su pasti merasa masalah ini sangat memalukan. Dia sebagai pelaku di balik semua ini pasti merasa malu begitu kejadian ini terungkap. Jadi semua orang terdiam, tidak berani mengatakan apa-apa, bahkan tidak ada yang mengangguk. Ini adalah sikap pintar garis keturunan keluarga Su. Mereka semua tahu kalau Tuan Besar Su sangat peduli dengan harga dirinya. Jadi begitu dia merasa bersalah, ini adalah sebuah skandal, maka dia tidak berharap orang lain mengungkitnya lagi. Maka dia langsung menganggap hal ini tidak ada. Tuan Besar Su melihat semua orang terdiam, ekspresi di wajahnya sedikit membaik dan berkata, "Aku akan mengatakan beberapa hal sekarang. Kalian semua dengarkan." Semua orang baru mulai ke depan dan berkata dengan hormat, "Ayah, Anda katakan saja." Tuan Besar memerintahkan dengan dingin, "Pertama, mulai saat ini, hubungi semua media yang bisa kita hubungi dan bayar mereka dengan harga tinggi untuk menghapus berita ini. Kedua, hubungi semua media sosial, platform, dan aplikasi, minta mereka menghapus insiden keluarga Su dari semua daftar pencarian populer dan menghapus berita negatif. Ketiga, minta netizen bayaran untuk membantah rumor itu dan katakan kalau masalah ini adalah cerita yang dibuat oleh pesaing kita. Su Roli juga bukan keturunan keluarga Su. Siapapun yang berani menyebarkan gosip di internet dan platform media lainnya harus mempertanggungjawabkannya kepada hukum."
Semua orang mengangguk satu persatu. Tuan Besar menghela napas dengan kondisi saat ini. Keluarga Su hanya bisa melakukan penanggulangan krisis. Selama penanggulangan krisis dilakukan dengan baik, bukan tidak mungkin bisa membalikkan keadaan. Tentu saja hanya bisa membalikkan keadaan dengan opini publik dalam negeri. Warga dan pemerintah Jepang sangat membenci keluarga Su saat ini. Tidak peduli bagaimana keluarga Su menyangkalnya, mungkin tetap bisa membebaskan diri dari Jepang. Pasti akan sangat sulit untuk menghasilkan uang di Jepang. Selain itu, pihak Jepang pasti akan membalas keluarga Su dalam semua aspek. Su Saudau memaksa dirinya melupakan masalah Du Haking dan Su Roli untuk sementara. Dia bertanya, "Ayah, apakah Anda memperkirakan berapa kerugian kita yang ditimbulkan oleh insiden ini?" Su Chengpeng menghela napas, masih belum pasti. Untuk sementara waktu, Jepang adalah pasar terbesar di Asia selain Tiongkok. Hanya sisi ini saja sudah membuat kerugian pada keluarga Su untuk sekarang dan kedepannya. Selain itu, perusahaan Jepang telah berdiri di luar negeri sejak lama dan memiliki pengaruh yang sangat besar. Tidak peduli pasar Amerika atau Eropa, mereka ikut terlibat. Jika mereka benar-benar ingin menyerang keluarga Su di luar negeri, maka semua ekspansi kita ke luar negeri kelak akan terpengaruh. Putra kedua Su Saude bertanya, "Ayah, apakah kita tidak bisa memperbaiki hubungan dengan pemerintah Jepang?" Memperbaiki hubungan? Su Chengpeng tersenyum kejut. Bagaimana cara memperbaikinya? Jika kita bisa menemukan Suroli, kemudian menyerahkannya kembali ke Departemen Kehakiman Jepang, maka sedikit banyak masih bisa membantu. Namun, keberadaan Suroli tidak diketahui saat ini. Apa yang bisa kita lakukan? Su Saude buru-buru berkata, "Kalau begitu, kita pikirkan cara mencari Suroli. Kemudian kita serahkan Suroli kepada Departemen Kehakiman Jepang. Kemudian melakukan permintaan maaf yang tulus secara terbuka. Jika bisa, kita bayarkan sejumlah uang ganti rugi. Masalah ini seharusnya bisa menjadi lebih baik." Su Chengpeng melambaikan tangannya. "Lupakan saja dengan masalah ganti rugi. Kita tidak bisa melakukan meskipun ingin membayar ganti rugi. Seluruh keluarga Matsumoto telah musnah. Meskipun kita ingin membayar ganti rugi kepada kerabatnya, mungkin tidak bisa menemukannya. Sebaliknya, ini akan lebih menyakitkan bagi orang Jepang." Semua orang juga menyetujuinya ketika mendengar ini. Masalah ini berbeda dengan kasus pidana biasa. Dalam kasus pidana biasa, selama membayar kompensasi kepada keluarga almarhum dan meminta keluarga untuk menulis surat memberikan pengampunan, maka bisa meminta keringanan hukum dan opini publik. Namun Suroli menghancurkan seluruh keluarga Matsumoto, bahkan putra Matsumoto Yoshito yang telah mengubah marganya dan ikut bersama mantan istrinya tidak dilepaskan. Seluruh keluarga Matsumoto telah meninggal, mana ada kerabat lagi. Jadi meskipun keluarga Su ingin membayar ganti rugi, tetap tidak ada cara membayarnya. Su Saude berkata dengan sedih, "Jika seperti itu, kita lakukan persiapan dua arah. Di satu sisi segera melakukan penanggulangan krisis. Di sisi lainnya segera mencari keberadaan Suroli." Setelah itu dia berkata dengan sedih kepada Su Saudau, "Kakak, kamu jangan menyalahkan aku sebagai adikmu, mengatakan dirimu semua masalah ini ditimbulkan olehmu. Jika waktu itu kamu tidak berbuat sembarangan dengan He Yingxiu, maka tidak akan mempunyai putri luar nikah yang menyulitkan seperti Suroli." Su Saudau mengerutkan keningnya.
ketika melihat adiknya mengeluh tentang dirinya dan berkata dengan dingin, "Saude, kamu bahkan masih mengungkit masalah 20 tahun yang lalu. Kamu memakai masalah ini untuk membuat keributan di depan ayah dan adik-adik. Apa tujuanmu?" Saude tidak menyangka kalau kakaknya bisa setajam ini dan langsung bisa membaca niatnya. Selain itu, dia mengatakan semua ini di depan ayah dan adik-adiknya. Dia awalnya ingin menunjukkan diri di depan ayahnya dan menyalahkan seluruh masalah ini kepada Su Saudao. Dengan begitu, ini artinya membantu ayah melempar tanggung jawab dan menyalahkan Su Saudao. Namun, otak Su Saudao sangat pintar dan langsung menyerangnya kembali. Jadi dia segera berkata lagi, "Benar dikatakan kakak Suroli sudah berusia 20 tahun lebih. Tidak ada artinya lagi kalau membahas masalah ini. Tapi kita katakan hal ini sekarang saja. Katakan saja tentang masalah penculikan Jipe dan Jiyu. Jika waktu itu kamu bisa lebih tenang dan tidak melakukan sesuatu berdasarkan emosimu sehingga menyuruh Suroli membasmi keluarga Matsumoto, maka masalah ini tidak akan seperti ini. Pada akhirnya semua masalah ini ditimbulkan olehmu." Susode telah menyiapkan pukulan ganda. Rencananya adalah menyerang Susaudao dengan pukulan pertama yang tidak bisa mengendalikan tubuh bagian bawahnya waktu itu dan berbuat sembarangan sehingga membuat masalah ini. Kemudian pukulan kedua adalah menyalahkan Susaudao karena mengurus masalah dengan terlalu keras dan membasmi seluruh keluarga orang, yang pada akhirnya menyebabkan bencana besar ini. Pukulan pertama melesat, namun pukulan pertama meleset, namun pukulan kedua mengenai wajah Su Saudao dengan keras. Semua anggota keluarga Su lainnya langsung setuju dengan pernyataan ini karena masalah di Jepang tidak ada hubungannya dengan mereka sama sekali, tapi mereka ikut terlibat dalam semua ini disebabkan oleh Su Saudao. Ekspresi Su Saudao langsung menjadi sangat buruk. Memang dirinya yang memerintahkan Suroli untuk memusnahkan keluarga Matsumoto, namun dia tidak berani mengatakan satu hal. Waktu itu Tuan Besar pernah meminta dirinya untuk memberikan hukuman keras jika pelakunya ditemukan. Jika bukan karena Tuan Besar yang memberikan isyarat, dirinya mungkin tidak berani memberikan perintah ini kepada Suroli. Namun Su Saudao tidak bisa mengatakannya dan tidak berani mengatakannya. Dia tahu kalau masalah memberikan perintah memusnahkan seluruh keluarga Matsumoto di satu pihak memang dirinya yang memberikan perintah, sisi lainnya memang dirinya yang memberikan perintah waktu itu. Pada saat kejadian, setelah Su Saudao mengetahui kalau Matsumoto Yoshito yang menculik anak-anaknya dan Matsumoto Yoshito hampir membunuh Su Jiyu dan Su Jipe dan sangat marah. Matsumoto Yoshito ingin membunuh anak-anaknya dan menurutnya ini adalah perilaku tidak bermoral. Jika dirinya hanya membunuh Matsumoto Yoshito, kemarahan di hatinya sama sekali tidak bisa diredakan. Selain itu, cara kerja Matsumoto Yoshito waktu itu memang sangat kejam. Jika dia hanya membunuh Matsumoto Yoshito, anggota keluarga lainnya pasti akan balas dendam. Mereka pasti akan memakai cara yang lebih kejam untuk menghadapinya. Jadi di satu sisi ingin meredakan kemarahannya, di sisi lainnya dia ingin membasmi masalah ke depannya sehingga mengutus Suroli untuk membawa monster keluarga Su untuk membasmi seluruh keluarga Matsumoto. Namun siapa tahu Suroli tidak bisa melarikan diri setelah membunuh keluarga Matsumoto. Jika waktu itu Suroli bisa melarikan diri
maka masalah ini tidak ada bukti sama sekali. Tidak masalah kalau seluruh Jepang merasa dirinya yang membasmi seluruh keluarga Matsumoto. Dia tidak peduli dengan apa yang akan dikatakan mereka karena tidak ada bukti. Namun masalahnya adalah Suroli dan master lainnya ditangkap oleh pasukan bela diri Jepang sewaktu melarikan diri. Ini membuat Susaudau tidak bisa mengendalikan dan mendorongnya ke dalam jurang. Sekarang Susaude memakai masalah ini untuk menyerangnya dan dia sama sekali tidak tahu harus bagaimana menjawabnya. Susaude melihat kakaknya terdiam dan dia segera sadar kalau serangannya mengenai kakaknya. Maka dia segera berkata, "Kakak, kami masih berharap kamu bisa memimpin kami ke depannya, memimpin seluruh keluarga Su untuk menciptakan kesuksesan baru. Tapi jika kamu tidak bisa mengendalikan emosimu, maka keluarga Su akan mengalami kerugian besar ke depannya. Kamu jangan salahkan aku sebagai adikmu." Mengatakan ini secara langsung, "Aku melakukannya demi keluarga Su yang lebih baik ke depannya. Kamu sebagai pemimpin masa depan keluarga Su harus bisa menerima banyak pendapat berbeda sehingga kami sebagai adik-adikmu bisa membantumu dengan baik, bukan?" Wajah Susaudau terlihat buruk setelah mendengar kata-kata Susaude ini. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui jalan cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.